Halo semuanya, kembali lagi bersama Kakak dan pada video ini kita akan belajar materi tentang persilangan monohibrid dan dihibrid yang merupakan materi lanjutan dari bab pola hereditas. Jadi untuk kalian yang ingin belajar bab pola hereditas dari awal, kalian bisa langsung cek playlistnya ya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, sebelum masuk ke persilangannya, di sini kakak ingin memberitahu bahwa ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui sebelum kita belajar tentang persilangan. Yang pertama ada parental atau biasa disingkat P. Parental itu merupakan induk atau orang tua. Jadi nanti yang disilangkan itu adalah parentalnya ya. Kemudian yang kedua ada filial atau F yang merupakan keturunan. Nah, hasil dari persilangan itu kan akan memperoleh keturunan. Keturunan ini sering didampingi dengan angka. Jadi kayak F1 itu merupakan keturunan generasi pertama, kemudian F2 keturunan generasi kedua, F3 berarti keturunan generasi ketiga, dan seterusnya. Nah, F2 ini berasal dari F1. Jadi nanti parental ketika disilangkan kan akan menghasilkan F1. Nah, F1 kalau misalnya kita silangkan akan menghasilkan F2 gitu ya, dan seterusnya. Lalu ada istilah genotip. Genotip itu merupakan tipe gen yang merupakan faktor pembawa sifat. Genotip ini disimbolkan oleh huruf ya, bisa huruf besar atau huruf kapital maupun huruf kecil. Jadi genotip itu dibagi menjadi 3, ada homozigot dominan, contohnya seperti M besar M besar. Homozigot dominan itu terdiri dari huruf kapital semua. Lalu ada homozigot resesif, M kecil yang terdiri dari huruf kecil semua, dan ada heterozigot contohnya seperti M besar M kecil yang merupakan campuran dari huruf kapital dan huruf kecil. Lalu ada juga fenotip. Fenotip itu merupakan sifat yang muncul dan dapat diamati langsung oleh mata kita. Misalnya kita bisa melihat warna bunga merah, atau warna bunga kuning, atau warna bunga hijau. Itu kan bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri kan. Jadi suatu sifat yang muncul yang bisa langsung kita lihat itu namanya fenotip. Sebenarnya genotip dan fenotip ini saling berdampingan ya teman-teman. Jadi misalnya untuk M besar itu menjadikan warna merah. M besarnya adalah genotip, sedangkan merahnya adalah fenotip. Gitu ya. Genotip tidak bisa kita lihat karena dia adanya di dalam bentuk gen. Sedangkan warna merah itu bisa kita lihat ya. Oke, sekarang kita bisa langsung ke persilangannya. Pertama kita pelajari persilangan monohibrid terlebih dahulu. Jadi persilangan monohibrid itu merupakan persilangan satu sifat beda. Karena di persilangan ini memang kita hanya menyilangkan satu sifat yang beda saja. Contohnya ada parental yang memiliki genotip B besar untuk biji bulat dan genotip B kecil untuk fenotip biji keriput. Nah, di sini ada gen B besar dan B kecil, di mana B besar itu menjadikan biji bulat, sedangkan B kecil menjadikan biji keriput. Berarti yang dominan di sini adalah B besar ya. Biji bulat dan biji keriput itu kan merupakan bentuk dari biji. Jadi di sini kita hanya menghilangkan satu sifat saja, yaitu bentuk biji, gitu ya. Makanya disebut sebagai persilangan monohibrid. Nah, dari hasil persilangan tersebut pastinya akan memperoleh F1. Cara mencari F1-nya itu, gampangnya kita bisa melakukan kali pelangi. Jadi, B besar itu harus dikalikan dengan B kecil secara keseluruhan. Contohnya gini, B besar yang pertama dikalikan dengan B kecil yang pertama. Hasilnya adalah B besar B kecil ya kan. Kemudian B besar yang pertama dikalikan dengan B kecil yang ada di sampingnya. Jadinya B besar B kecil juga. Lalu B besar yang kedua dikalikan dengan B kecil yang pertama. Hasilnya B besar B kecil, lalu B besar yang kedua dikalikan dengan B kecil yang kedua, hasilnya adalah B besar B kecil. Berarti hasil dari F1 adalah B besar B kecil semua. Makanya di sini kita bisa tulis 4B besar B kecil, karena tadi kita memperoleh 4B besar B kecil. Seperti itu ya. Kemudian untuk parental kedua, kita silangkan antar sesama F1. Jadi di sini kakak tulis P2 yang maksudnya adalah parental kedua diambil dari F1 yaitu B besar B kecil dikalikan dengan B besar B kecil. Oh iya, untuk parental kedua itu tidak selalu harus B besar B kecil ya. Jadi tergantung dari instruksi soalnya nanti. Parental kedua kita punya B besar B kecil dikalikan dengan B besar B kecil. Sama seperti sebelumnya, gampangnya kita bisa pakai kali pelangi. Jadi F2-nya berarti B besar dikalikan B besar, hasilnya adalah 1B besar B besar. Lalu B besar dikali B kecil, hasilnya adalah B besar B kecil. Lalu B kecil dikali B besar, hasilnya adalah B kecil B besar.
Nah, perlu kalian perhatikan kalau hasilnya B kecil B besar, tetap saja kita harus menulisnya huruf kapital dulu, baru huruf kecil. Jadi B kecil dikalikan dengan B besar, hasilnya adalah B besar B kecil. Maka dari itu kita memperoleh 2B besar B kecil ya. Nah, selanjutnya kita kalikan B kecil dengan B kecil, hasilnya adalah 1B kecil B kecil. Berarti kita memperoleh genotip 1B besar B besar, 2B besar B kecil, dan 1B kecil B kecil. Tinggal kita beri sifat fenotipnya saja. B besar B besar berarti adalah biji bulat. B besar B kecil, biji bulat. B kecil B kecil, biji keriput. Nah, B besar B kecil itu kita tulisnya sebagai biji bulat ya, karena B besar itu merupakan sifat yang dominan. Jika sifat dominan berdampingan dengan sifat yang resesif, yang B kecil, maka yang akan muncul adalah sifat yang dominan saja. Ini berdasarkan hukum Mendel gitu ya. Dari sini kita bisa memperoleh perbandingan atau rasio dari genotip dan fenotip. Yang sebelah kiri itu merupakan rasio dari genotip, sedangkan yang sebelah kanan adalah rasio dari fenotip. Berarti rasio genotipnya atau perbandingan genotipnya adalah 1:2:1, di mana 1 itu adalah jumlah dari B besar B besar, 2 jumlah dari B besar B kecil, dan satunya lagi jumlah dari B kecil B kecil. Sedangkan untuk perbandingan fenotip adalah 3:1, di mana 3-nya untuk biji bulat dan 1-nya untuk biji keriput. Nah, itulah persilangan monohibrid. Sekarang kita lanjut ke persilangan dihibrid. Kalau persilangan monohibrid adalah persilangan satu sifat beda, berarti persilangan dihibrid adalah persilangan dua sifat beda. Contohnya di sini parental pertama disilangkan B besar B besar K besar K besar dengan B kecil B kecil K kecil K kecil. Nah, di sini kita menyilangkan dua sifat beda. Ada B yang menyandikan bentuk biji dan ada K yang menyandikan warna biji. Jadi ada dua sifat ya, bentuk biji dan warna biji. Nah, cara menyilangkannya itu sama, kita bisa pakai kali pelangi, tapi awalnya kita silangkan yang hurufnya sama dulu. Jadi di sini kan kita punya yang di sebelah kiri ada B besar dan sebelah kanan ada B kecil B kecil. B besar dikalikan dengan B kecil B kecil, hasilnya kita memperoleh 4B besar B kecil. Gitu ya, caranya sama seperti sebelumnya. Nah, nanti detailnya tinggal kalian coba sendiri ya. Lalu selanjutnya huruf yang sama kan yang sebelah kiri ada K besar, lalu yang sebelah kanan ada K kecil K kecil. K besar dikalikan dengan K kecil hasilnya adalah K besar K kecil. Dan kita memperoleh 4K besar K kecil ya. Tinggal kalian silangin aja seperti sebelumnya, pakai kali pelangi. Pasti hasilnya adalah 4K besar K kecil. Lalu untuk F1-nya berarti pertama kita kalikan dulu nih angkanya. 4 kali 4 itu kan hasilnya 16. Lalu untuk hurufnya B besar B kecil dikalikan K besar K kecil, tinggal kita salin aja di bawah. Jadi hasil dari F1 adalah 16 B besar B kecil K besar K kecil. 16-nya diperoleh dari 4 kali 4 sama dengan 16. Kemudian B besar B kecil K besar K kecilnya hanya tinggal kita pindahkan saja. Nah, F1 ini berdasarkan dominan dan resesifnya, dia memiliki sifat bulat kuning. Selanjutnya kita coba cari F2-nya. Caranya adalah kita silangkan antar F1. Jadi B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya. Sama seperti sebelumnya, kita silangkan dulu nih B besar B kecil yang ada di sebelah kiri dikalikan dengan B besar B kecil yang ada di sebelah kanan. Kalian pakai silang pelangi seperti sebelumnya. Hasilnya adalah 1 B besar, 2 B besar B kecil, dan 1 B kecil B kecil. Lalu untuk K juga sama ya, K besar K kecil yang ada di sebelah kiri kita kalikan dengan K besar K kecil yang ada di sebelah kanan. Hasilnya adalah 1 K besar, 2 K besar K kecil, dan 1 K kecil K kecil. Nah, setelah itu, B dan K kita silangkan. Jadi F2-nya kita silangkan nih antara B dan K. 1 B besar dikalikan dengan 1 K besar K besar. Jangan lupa kita kalikan angkanya dulu ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu untuk hurufnya tinggal kita salin saja. Jadinya 1 B besar dikalikan 1 K besar, hasilnya adalah 1 B besar K besar K besar. Lalu 1 B besar dikalikan dengan 2 K besar K kecil. Hasilnya adalah 2 B besar K besar K kecil. Karena 1 kali 2 hasilnya 2 ya. Selanjutnya 1 B besar dikalikan dengan 1 K kecil. Hasilnya adalah 1 B besar K kecil K kecil.
Nah, untuk 2B besar B kecil dan 1B kecil B kecil juga kita silangkan dengan semua K yang ada di kanan. Gitu ya. Jadi coba kalian silangkan sendiri dan kalian cocokkan dengan hasil yang kakak tampilkan di layar ini. Setelah kita temukan semua genotip, sekarang tinggal kita beri fenotipnya. Jadi ini fenotipnya. Nanti kalian cocokkan juga berdasarkan sifat dominan sama resesif ya. Jadi kalau ada yang dominan sama resesif berdampingan, maka kita pilih sifat yang dominan. Jadi hasil dari F2 kita memperoleh 16 keturunan dengan rasio fenotip 9:3:3:1. 9-nya itu untuk bulat kuning, kemudian 3-nya itu untuk bulat hijau, 3-nya lagi untuk keriput kuning, dan 1-nya itu untuk keriput hijau. Nah, itulah untuk persilangan di hibrid. Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya. Sebenarnya memang kalau kita latihan dari awal sampai akhir seperti ini, memakan durasi yang lama. Tapi sebenarnya dalam menjawab soal, kalian hanya perlu menyilangkan yang diperlukan saja. Jadi nggak perlu kalian jabarin semuanya. Di sini kakak jabarkan semuanya karena ini kan kita masih belajar. Jadi kakak pengen kalian tahu dari awal sampai akhir gitu. Sedangkan untuk menjawab soalnya nanti kita bisa menyesuaikan sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal. Oke, sekarang kita coba latihan soal ya. Seorang petani menyilangkan tanaman jagung biji besar rasa manis, B besar B kecil M besar M kecil, dengan tanaman jagung biji besar rasa hambar, B besar B besar M kecil M kecil. Kemungkinan persentase keturunan F1 yang diperoleh dari persilangan tersebut adalah, jadi di sini parental satunya dia menyilangkan B besar B kecil, M besar M kecil dengan B besar B besar, M kecil M kecil. Seperti sebelumnya, pertama untuk F1-nya berarti kita silangkan yang B besar B kecil dengan B besar dulu kan. B besar dikalikan dengan B besar hasilnya adalah B besar B besar. B besar dikalikan dengan B besar hasilnya B besar juga. Jadi kita memperoleh 2 B besar B besar. Lalu B kecil dikalikan B besar hasilnya adalah B besar B kecil. B kecil dikalikan dengan B besar hasilnya B besar B kecil juga. Jadi kita memperoleh 2 B besar B kecil. Kemudian untuk M besar M kecil dikalikan dengan M kecil M kecil. M besar dikalikan M kecil hasilnya adalah M besar M kecil. Kemudian M besar dikalikan M kecil hasilnya M besar M kecil juga. Jadi di sini kita memperoleh 2 M besar M kecil. Lalu M kecil dikalikan M kecil hasilnya adalah M kecil M kecil. Kemudian M kecil dikalikan M kecil lagi hasilnya 2 M kecil berarti ya. Lalu kita kalikan silang. 2 B besar dikalikan 2 M besar M kecil. Hasilnya adalah 4 B besar M besar M kecil. Lalu ini kali ini hasilnya adalah 4 B besar M kecil M kecil. Kemudian ini kali ini hasilnya adalah 4 B besar B kecil M besar M kecil dan 2 B besar B kecil dikalikan 2 M kecil hasilnya adalah 4 B besar B kecil M kecil M kecil. Setelah itu kita beri fenotipnya ya. Kalau yang ini berarti besar manis. Kalau yang ini berarti besar hambar. Kemudian yang ini berarti besar manis. Dan satunya lagi terakhir ini adalah besar hambar. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa besar manis ada ini sama ini ya. Besar manis itu ada 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi jumlah dari keturunan yang besar manis adalah 8. Kemudian jumlah keturunan dari besar hambar itu ada 8 juga. Nah, berarti berapa persen nih hasil dari keturunannya? Kita lihat. 8/8 berarti 1/1. Berarti 50% kan? Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Terdiri dari 50% besar hambar. Nah, kalau misalnya kalian pengen tahu persennya dapat dari mana, kita bisa hitung. Jadi besar hambar itu kan totalnya ada 8 ya. Berarti 8/16. 16 ini merupakan total keseluruhan keturunan. Kemudian dikalikan 100%. Hasilnya adalah 50%. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lanjut ke latihan soal kedua. Pada tanaman melon,
Sifat kulit bergaris atau H besar itu dominan terhadap sifat kulit halus atau H kecil. Sedangkan sifat buah besar atau B besar dominan terhadap buah kecil atau B kecil. Tanaman melon bergenotip H besar, B besar, B kecil, disilangkan dengan H kecil, B kecil, dan memperoleh keturunan F1 dengan fenotip kulit bergaris besar. Apabila F1 disilangkan dengan induknya yang bergenotip H kecil, B besar, B kecil, rasio perbandingan fenotip keturunan F2-nya adalah, nah, jadi di sini kita lihat nih, F1-nya adalah H besar, B besar, dikalikan dengan H kecil, B kecil. Ini P1, maaf ya. Ini parental pertamanya H besar, B besar, dikalikan H kecil, B kecil. Hasil F1-nya adalah, nah, H besar dikalikan H kecil itu kan semuanya adalah 4 H besar, H kecil. Ya kan? Kemudian B besar dikalikan dengan B kecil adalah 4 B besar, B kecil. Berarti kita memperoleh F1 16 H besar, H kecil, B besar, B kecil. Nah, fenotipnya itu berarti garis besar gitu ya. Nah, kemudian di sini ada, kemudian di soal ini apabila F1 disilangkan dengan induknya yang bergenotip H kecil, B kecil, berarti untuk P2-nya kita silangkan antara H besar, H kecil, B besar, B kecil dengan induknya yang H kecil, B kecil. Hasilnya, maka hasil F2-nya adalah kita silangkan H besar, H kecil dengan H kecil. H besar dikalikan dengan H kecil, hasilnya adalah H besar, H kecil. H besar kalikan H kecil, hasilnya H besar, H kecil juga. Jadi kita punya 2 H besar, H kecil. H kecil kali H kecil, hasilnya adalah H kecil kali H kecil, hasilnya adalah H kecil juga. Jadi kita punya 2 H besar, H kecil dan 2 H kecil. Lalu B besar dikalikan B kecil, hasilnya adalah B besar, B kecil. B besar dikalikan B kecil, hasilnya B besar, B kecil juga. Jadi kita punya 2 di sini. B kecil kali B kecil, hasilnya adalah B kecil. Kemudian B kecil kali B kecil, hasilnya adalah B kecil juga. Jadi kita punya 2 di sini. Lalu kita kalikan silang. Ini kali ini sama dengan 4 H besar, H kecil, B besar, B kecil. Ini kali ini sama dengan 4 H besar, H kecil, B kecil. Ini kali ini sama dengan 4 H kecil, B besar, B kecil. Ini kali ini sama dengan 4 H kecil, B kecil. Kemudian untuk fenotipnya berarti ini garis besar, melon yang memiliki kulit garis dan ukurannya besar. Ini garis kecil. Kemudian ini halus ya. Ini halus besar. Kemudian ini halus kecil. Nah, berarti rasio yang kita dapatkan adalah 4:4:4:4, atau kalau kita perkecil berarti sama dengan 1:1:1:1:1. Nah, itu adalah rasionya, karena mereka sifatnya beda-beda kan, yang satu garis besar, yang satu garis kecil, yang satu halus besar, yang satu halus kecil. Jadinya rasionya 1:1:1:1 gitu. Nah, kita sudah selesai ya belajar materi tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar biologi. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kakak bisa lebih semangat lagi dalam membuat video. Semangat belajarnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.